Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lingga Fadil Atila, jurusan Manajemen Universitas Andalas. Kali ini saya akan membuat video tentang pengertian pasar input beserta teorinya. Baiklah, langsung saja saya menjelaskan, yaitu pasar input adalah pasar yang menyediakan faktor produksi, terdiri dari pasar sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Kegiatan produksi akan dapat berjalan dengan baik apabila faktor produksi yang dibutuhkan tersedia. Keberadaan faktor-faktor produksi dapat diperoleh di pasar faktor produksi. Jadi, pasar faktor produksi adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran faktor-faktor produksi yang berupa alam, tenaga kerja, modal, pengusaha. Penawaran faktor produksi berasal dari konsumen dan permintaan faktor produksi berasal dari produsen, sehingga akan dihasilkan output yang nantinya akan dijual kepada konsumen. Tempat jual beli hasil produksi output tersebut dinamakan hasil produksi. Ciri-cirinya, yang pertama, berwujud kegiatan, tidak berwujud fisik. Yang kedua, permintaan dan penawaran dilakukan dalam jumlah besar. Yang ketiga, jenis penawaran dan permintaan sesuai dengan produksi yang dihasilkan. Yang keempat, penawaran faktor produksi bisa berupa monopoli, sementara permintaan bersifat kolektif. Selanjutnya, penggolongan pasar input. Yang pertama, pasar faktor produksi sumber daya alam atau tanah. Faktor produksi sumber daya alam adalah seluruh kekayaan alam yang bisa digunakan untuk proses produksi. Contohnya meliputi tanah, air, sinar matahari, barang tambang, dan udara. Artinya, pasar faktor produksi sumber daya alam berhubungan dengan permintaan dan penawaran sumber daya alam dari para pelaku ekonomi guna kepentingan produksi atau investasi. Balas jasa yang didapat dari penggunaan faktor produksi dalam proses produksi dinamakan sewa. Contohnya untuk membangun sebuah gedung, pabrik, dan jembatan. Selanjutnya, teori sewa tanah. Yang pertama, teori kesuburan asli tanah. Teori ini dinyatakan oleh kaum Psikorat, yaitu perubahan harga sewa tanah ditentukan oleh kesuburan tanah tersebut. Jadi tanah yang akan subur maka akan menghasilkan produk yang lebih banyak. Contohnya, tanaman padi yang ditanam di tanah yang subur hasilnya lebih melimpah dibandingkan padi yang ditanam di tanah yang gersang. Oleh sebab itu, sebagian dari produk diberikan kepada pemilik tanah sebagai sewa tanah. Yang kedua, teori perbedaan kesuburan tanah. Teori ini dikembangkan sekitar abad ke-19 oleh David Ricardo. Ia menyatakan bahwa terbatasnya tanah yang subur memunculkan adanya perbedaan kesuburan tanah sehingga menimbulkan harga sewa. Yang ketiga, teori letak tanah. Menurut von Thunen adalah yang menyatakan bahwa perbedaan letak tanah juga berpengaruh terhadap harga sewa tanah. Jadi meskipun kesuburannya sama, tetapi jika letak tanah dekat dengan pasar atau jalan raya, ternyata harga sewanya lebih besar. Alasannya, jarak yang jauh mengakibatkan hasil produksi lebih mahal. Yang keempat, teori harga derivasi tanah. Teori ini menyatakan bahwa faktor yang menentukan perubahan harga sewa tanah adalah perubahan permintaan barang yang dihasilkan tanah tersebut sebagai input produksi. Contohnya, pada saat harga kedelai naik, maka petani akan meningkatkan produksi kedelai dengan menambah lahan kedelai. Meningkatnya permintaan terhadap hasil produksi tanah tersebut menyebabkan harga sewa tanah naik. Yang selanjutnya, pasar faktor produksi tenaga kerja atau sumber daya manusia.
Pas faktor produksi tenaga kerja bersifat baku, sehingga keberadaannya dalam sebuah proses produksi sangat mutlak diperlukan. Pasar faktor produksi tenaga kerja dalam sebuah pasar dihargai dengan gaji atau upah, dan upah tenaga kerja berdasarkan interaksi antara permintaan dan penawaran di pasar. Faktor produksi tenaga kerja erat kaitannya dengan pembentukan harga bagi tenaga kerja itu sendiri sebagai salah satu faktor produksi. Faktor produksi tenaga kerja juga berkaitan dengan waktu kerja, yaitu meliputi jam kerja dan hari kerja. Misalnya, seseorang bisa saja memutuskan untuk pensiun dini atau kuliah dan bekerja separuh waktu, part-time atau full-time. Di faktor produksi sumber daya manusia ini ada teori namanya teori upah. Yang pertama, teori upah normal. Teori upah normal disebut juga dengan teori upah alami atau natural wage. Menurut David Ricardo, upah yang wajar adalah yang didasarkan pada biaya hidup dari keluarga pekerja dan disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Yang kedua, teori Pabesti. Teori ini dikemukakan oleh Ferdinand Lassalle dari mazhab ekonomi sosialis. Lassalle menyatakan bahwa pengusaha akan menekan upah serendah-rendahnya demi mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Yang ketiga, teori dana upah. Teori ini menyatakan bahwa tingginya upah berdasarkan dari jumlah dana atau modal yang disediakan perusahaan untuk membayar upah. Yang keempat, teori upah etika. Teori ini dikemukakan oleh kaum utopis yang mendambakan masyarakat ideal, sehingga upah diberikan secara etis. Artinya, pemberian upah bukan hanya berdasarkan nominalnya, namun upah seharusnya dapat menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. Selanjutnya, pasar faktor produksi modal. Pengertian modal dalam kehidupan sehari-hari adalah setiap barang yang memberikan pendapatan bagi pemiliknya. Sedangkan pengertian modal dalam ilmu ekonomi adalah tiap-tiap produk yang digunakan untuk menghasilkan produk-produk selanjutnya. Teorinya yaitu teori bunga modal. Yang pertama, teori produktivitas oleh Jean Baptiste Say. Teori ini menyatakan bahwa modal yang dipinjamkan bisa digunakan untuk hal yang produktif seperti membuat toko, mendirikan pabrik, dan barang modal lainnya. Yang kedua, teori pengorbanan dari Nasha William Senior dan Marshall. Teori ini menyatakan bahwa bunga modal diberikan sebagai balas jasa dari pengorbanan, bukan mewujudkan keinginan dari pemilik modal untuk tidak memakai modalnya selama dipinjamkan seorang pengusaha. Jadi pemilik modal akan mendapatkan bunga sebagai balasan dari pengorbanan setelah menunggu modal kembali. Yang ketiga, teori agio oleh von Bauer. Agio berarti perbedaan nilai atau perbedaan nilai ini disebabkan adanya perbedaan waktu. Yang keempat, teori bunga dinamis oleh Schumpeter. Teori ini menyatakan bahwa modal dipakai dalam produksi akan menghasilkan laba, maka laba tersebut harus diberikan kepada pemilik modal sebagai bunga modal. Yang kelima, teori liquidity preference oleh John Maynard Keynes. Teori ini menyatakan bahwa bunga modal diberikan sebagai ganti rugi karena pengorbanan untuk tidak memakai uang yang liquid karena dipinjamkan orang lain. Yang selanjutnya, pasar faktor produksi pengusahaan, kewirausahaan. Kewirausahaan adalah keahlian atau keterampilan seseorang dalam mengkombinasikan berbagai faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Kewirausahaan merupakan faktor produksi yang sangat berperan vital dalam terjadinya lompatan besar pada proses produksi. Seorang pelaku wirausaha dianggap sebagai seorang yang mampu melihat peluang dan juga mempertimbangkan risiko untuk mendapatkan keuntungan. Teori laba wirausaha. Yang pertama, teori inovasi oleh Schumpeter. Teori inovasi ini menjelaskan bahwa laba wirausaha muncul karena seorang wirausahawan harus mengembangkan kegiatan usahanya dengan dinamis.
Temuan yang menghasilkan barang dan jasa baru akan meningkatkan penjualan sehingga keuntungan dan laba dapat diraih. Yang kedua, teori nilai lebih oleh Karl Marx. Munculnya laba pengusaha menurut Karl Marx disebabkan oleh pembayaran upah wirausaha kepada pekerja yang lebih rendah dibandingkan dengan prestasi yang diberikan oleh pekerja tersebut kepada perusahaan. Yang ketiga, teori risiko usaha oleh Hawley. Teori ini wirausaha berhak untuk mendapatkan laba karena dalam mengelola perusahaan harus menanggung rugi. Baiklah, sekian video dari saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.